Logika OR itu kebalikan daripada logika N. Jadi di sini pada pengantar dikatakan bahwa fungsi OR di Excel digunakan untuk mengembalikan nilai logika benar atau true jika salah satu kondisi terpenuhi. Jika semua kondisi salah, maka hasilnya adalah salah atau false. Fungsi ini sangat berguna untuk mengembalikan keputusan atau validasi data atau membuat kondisi gabungan bersama fungsi lainnya seperti if. Nah, jadi di sini maksudnya adalah fungsi logika OR ini jika tiga kondisi itu salah satunya dia salah atau tidak terpenuhi, maka dia tetap true. Atau misalkan ada dua kondisi, salah satunya terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi, maka dia tetap bersifat true. Itu kalau fungsi logika OR. Karena dia harus memilih, dia harus memenuhi biar walaupun hanya salah satu kondisi. Bedanya kalau tadi yang logika N, semua kondisi harus terpenuhi, harus benar-benar terpenuhi, maka baru dia menjadi true. Nah, berbeda dengan logika OR, salah satunya saja terpenuhi, maka nilainya tetap true. Sintaks fungsi OR. Jadi sama dengan OR, kondisi 1, kondisi 2. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 1 dan kondisi 2 adalah ekspresi logika yang akan diuji. Rumus OR bisa digabungkan dengan rumus if sama dengan tadi ya. Rumus N ya, bisa digabung dengan rumus if ya. Jadi contoh sederhana, angka 1 dan angka 2, misalkan angka 1 sama dengan 1 dan angka 2 sama dengan juga tetap 1. Ini kan seharusnya dia true karena dua-dua terpenuhi. Pasang rumus OR. Ini true ya, jelas true karena kondisi 1 dan kondisi 2 terpenuhi. Bagaimana kalau kita rubah di sini? Ini kan sama B22 sama dengan 1 dan C22 sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau kita rubah salah satunya menjadi 2? Jelas masih true ya, masih benar. Karena OR itu memberikan kondisi di mana jika salah satunya terpenuhi maka hasilnya tetap true. Beda kalau kondisi N, kalau untuk logika N itu harus terpenuhi dua-dua kondisi agar dia nilainya true. Tetapi kalau untuk OR, salah satunya saja terpenuhi maka dia tetap true. Nah, bedanya kalau dua-dua tidak terpenuhi. Jika kita rubah di sini angka 3, maka pasti outputnya akan false. Itu karena pada angka 1 dan angka 2 itu kondisinya tidak terpenuhi. Oke. Untuk terpenuhi maka ini harus 1 dan salah satu dari angka 1 dan angka 2 harus 1. Kalau angka 2 juga 1 maka ini tetap juga true. Oke, studi kasus ini ya. Pada kriteria, seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai matematika atau bahasa Inggris di atas 75 atau lebih besar dari 75. Nah, jadi di sini dinyatakan lulus jika salah satunya terpenuhi. Artinya walaupun salah satu nilainya tidak terpenuhi, tetap dinyatakan lulus atau dia true. Akan sama dengan OR. Matematikanya di situ dinyatakan matematika di atas 75 atau sama dengan 75. Kemudian logika kedua adalah bahasa Inggris harus lebih besar atau sama dengan 75. Oke, ini adalah true karena kita lihat dulu semua ya. Kita copy. Oke, di tengah-tengah false, di bawah true. Kita lihat untuk Andi matematika 80, jelas di atas 75, sedangkan bahasa Inggrisnya 60. Karena logika N ini
mengambil tetap true jika salah satu ada yang tidak penuhi, maka hasilnya tetap true. Sedangkan Budi, dua kriteria ini tidak terpenuhi. Matematika nilainya 65 di bawah dari 75, dan bahasa Inggris nilainya 70 dan di bawah dari 75, di bawah dari kriteria. Sedangkan untuk Citra dua-duanya terpenuhi. Matematika di atas 75 dengan angka 78, sedangkan untuk bahasa Inggris juga di angka 85, lebih besar daripada 75. Jadi hasilnya juga true. Oke, untuk OR sampai di sini karena mudah untuk dipahami. Mungkin sudah panjang ya. Sudah 16 menit. Jadi kita cukup dulu untuk logika AND dan OR. Nanti kita sambung pada logika IF. Kemudian kita masuk juga pada studi kasus. Mungkin untuk logika dasar ini kita akan bisa menjadi 2 atau 3 video tutorial agar tidak terlalu panjang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.